Selamat siang Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini kami dari kelompok 3 kelas LPI 5B pagi akan mempresentasikan hasil kerjaan kami terkait dengan topik utama yaitu negosiasi. Dan yang pertama akan dibuka oleh Titi Sinta, waktu dan tempat. Saya sebagai moderator, saya persilakan. Baiklah, saya Priti Sinta dan saya akan membacakan definisi serta contoh dari negosiasi. Yang pertama itu ada definisi. Definisi dari negosiasi adalah suatu proses perundingan atau tawar-menawar yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu ada seorang pedagang grosir yang ingin membeli buah mangga 500 kg dari seorang petani. Pedagang menawar harga dengan harga 18.000 per kilogramnya, sedangkan petani menawarkan harganya itu 22.000 per kilogram. Setelah proses tawar-menawar, keduanya sepakat pada harga 20.000 per kilogram dengan kesepakatan bahwa pedagang grosir menanggung ongkos biaya angkut dari kebun ke pasar. Nah, hasil dari negosiasi tersebut itu adalah win-win solution karena sama-sama menguntungkan. Petani tetap memperoleh harga yang cukup baik dan hasil panennya bisa langsung terjual dalam jumlah yang besar. Sedangkan pedagang grosir juga diuntungkan karena mendapat harga yang lebih rendah dari penawaran awal ditambah bisa mengatur biaya angkut agar masih memperoleh margin yang baik. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Yohana. Baiklah, saya Yohana Prima akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu purpose and benefit of negotiation atau tujuan dan manfaat dari negosiasi. Yang pertama itu ada reaching an agreement atau mencapai suatu kesepakatan. Jadi, salah satu tujuan utama dari negosiasi adalah mendapatkan suatu kesepakatan, misalnya terkait harga tentang kualitas barang tertentu. Yang kedua ada building long term relationship atau membangun hubungan jangka panjang. Jadi negosiasi itu tidak hanya tentang hasil, tapi negosiasi juga membangun atau bahkan mungkin merusak hubungan jangka panjang antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi ini tuh termasuk menciptakan hubungan yang kooperatif dan berkelanjutan antara pemasok dan pembeli yang kompeten. Yang kedua ada reducing konflik atau mengurangi konflik. Yaitu keterampilan negosiasi yang baik dapat mengurangi konflik baik itu dalam internal ataupun eksternal. Yang keempat ada enhance collaboration atau meningkatkan kolaborasi. Meningkatkan kolaborasi negosiasi yang efektif dapat meningkatkan kerjasama tim dan kolaborasi. Yang kelima ada improving external relationship atau meningkatkan hubungan eksternal. Negosiasi juga memperbaiki hubungan dengan klien, mitra, bahkan pemangku kepentingan eksternal lainnya. Yang keenam ada supporting decision making atau mendukung pengambilan keputusan. Negosiasi pengambilan keputusan merupakan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam lingkungan yang kompleks. Jadi, dari pemahaman kita mengenai tujuan dan manfaat dari negosiasi ini bukanlah tentang menang atau kalah, melainkan tentang menemukan titik temu. Inti dari negosiasi ini adalah lebih menekankan pada kerjasama daripada kompetensi. Intinya terletak pada pemahaman, kepentingan, dan pemeliharaan hubungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan langkah mempersiapkan negosiasi. Dan langkah-langkah ini terdiri dari 4 langkah utama. Yang pertama itu adalah gathering information, yang kedua adalah formulation activities, yang ketiga adalah strategy development, dan yang keempat adalah preparation activities. Kita masuk kepada langkah yang pertama yaitu gathering information. The first step of component in the framework, information gathering, focuses on environmental factors and on information collection from the other party. Jadi maksudnya di sini adalah kita mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk membantu kita melakukan negosiasi dengan baik. Misalnya kita melakukan riset ke perusahaan dari lawan negosiasi kita untuk lebih mengetahui sifat atau karakter dari orang yang akan kita negosiasikan. Yang kedua, yaitu formulation activities, concerns planning activities which involves objective, interest, and assessment of the best alternative to a negotiated agreement. Jadi di sini lebih ke arah kita menekankan kepada tujuan kita seperti apa, dan kita menekankan lagi interest kita dan mengetahui interest dari lawan negosiasi kita itu apa.
dan mencari atau merumuskan berbagai alternatif pendekatan lainnya yang bisa kita lakukan agar negosiasi ini mencapai kesepakatan. Lalu yang ketiga ada strategy development, dan yang keempat langsung dengan preparation activities. Jadi concern planning activities involving the development of a plan strategy to reach the goal outline. Jadi di sini dalam kedua langkah ini fokuskan pada kesepakatan dari negosiasi tersebut. Dan kita masuk ke poin yang keempat, yaitu langkah-langkah dalam mempersiapkan negosiasi. Nah, di sini terdapat 7 langkah-langkah dalam mempersiapkan negosiasi yang baik. Yang pertama ada master verbal and non-verbal communication, atau mempelajari komunikasi verbal dan non-verbal. Yang kedua adalah ability to analyze problems and find solutions, yaitu kemampuan untuk menganalisa masalah dan juga mencari solusinya. Yang ketiga adalah careful preparation, atau mempersiapkan secara matang. Dan yang keempat adalah listen actively to the other person, yaitu kita harus mendengarkan secara seksama lawan negosiasi kita. Yang kelima adalah smart in controlling emotions, kita juga harus stabil dan pintar dalam mengontrol emosi kita saat kita bernegosiasi dengan lawan kita. Yang keenam adalah show commitment, ini yang salah satu yang penting, menunjukkan komitmen kita dalam bernegosiasi kepada lawan negosiasi kita. Dan yang terakhir itu know the opponent's negotiation style, kita juga harus mengetahui karakter dan sifat dari lawan negosiasi kita tersebut. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya itu adalah step for effective negotiation atau langkah-langkah pelaksanaan negosiasi yang baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 langkah. Yang pertama itu ada pre-negotiation, yang mana itu adalah tahap persiapan. Jadi, sebelum kita melakukan negosiasi, maka negosiator yang berpengalaman akan berusaha mencari tahu nih sebanyak mungkin tentang informasi pihak lawan, baik itu kekuatan ataupun kelemahan. Jadi pada tahap ini tuh kita juga perlu mempersiapkan diri untuk mempertahankan posisi kita dan memprediksi argumen balasan dari pihak lawan. Yang kedua ada negotiation at the table, yaitu negosiasi di meja. Jadi tahap ini tuh adalah negosiasi itu sendiri. Jadi selama negosiasi kita tuh harus menunjukkan bahwa kita tuh orang yang disiplin, tepat waktu, misalnya dengan datang tepat waktu. Terus kita selama negosiasi kita tuh harus menciptakan suasana yang nyaman dan tidak kaku. Dan juga selain itu kita harus memikirkan nih strategi tawar menawar yang dapat memuaskan pihak lawan, tetapi tetap menguntungkan kita sebagai pemasok atau sebagai negosiator. Saat melakukan penawaran, lakukan dengan jelas, logis, dan tanpa ragu-ragu. Yang ketiga ada post negotiation atau pasca negosiasi. Nah, ini adalah tahap setelah negosiasi selesai, baik itu menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat ataupun memastikan implementasi berjalan sesuai dengan kesepakatan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk berikutnya saya akan jelaskan terkait dengan strategi negosiasi yang bisa kita terapkan atau yang bisa kita lakukan di negosiasi kita. Yang di sini yang saya akan jelaskan ada 5 strategi negosiasi. Yang pertama adalah win-win solution strategy, yang kedua adalah compromise strategy, yang ketiga adalah persuasion strategy, yang keempat adalah open strategy, yang kelima adalah tactical strategy. Kita mulai dari yang pertama, yaitu win-win solution strategy. Jadi, this strategy focuses on achieving collaboration that benefits all parties involved without creating competition or losses for any side. Jadi untuk strategi ini kita mengusahakan bahwa baik dari pihak kita dan juga pihak lawan negosiasi sama-sama mendapatkan keuntungan dan mendapatkan benefit dari negosiasi tersebut tanpa ada salah satu pihak yang kalah. Yang kedua yaitu compromise strategy. This strategy aims to reach a middle ground in a dispute or disagreement, enabling both parties to agree. It is often used to avoid or resolve conflicts that may arise due to significant differences. Jadi strategi ini dapat diterapkan ketika baik dari pihak kita maupun pihak dari lawan negosiasi tidak kunjung menemui kesepakatan. Dan untuk mencegah terjadinya konflik antara kedua belah pihak, kita menggunakan compromise strategy. Misalkan di sini adalah client wants a project completed in 2 weeks, but the team needs 4 weeks, and they compromise on 3 weeks and agree to reduce on some non-essential features to meet a deadline. Jadi di sini untuk contohnya,
Klien ingin proyek diselesaikan dalam waktu 2 minggu, sedangkan tim dari kita bisanya 4 minggu. Jadi dari pihak mereka mengkompromikan bahwa mereka setuju dengan 3 minggu deadline dan mereka akan mengurangi beberapa fitur yang tidak diperlukan sehingga dari tim kita dapat menemui deadline 3 minggu tersebut. Kita lanjut ke persuasion strategy, strategi nomor 3. The focus of this strategy is to convince the other party that the proposal offered by the negotiator is best possible option. Jadi kita sebagai negosiator ini berusaha untuk memberitahukan atau menjelaskan bahwa opsi yang kita punya adalah opsi terbaik yang bisa dimiliki atau yang bisa disepakati oleh pihak lawan negosiasi. Dan yang keempat itu adalah open strategy. This strategy emphasizes building trust with the client by being honest and transparent. Jadi dengan strategi ini kita lebih ke arah transparansi dan lebih terbuka kepada lawan negosiasi untuk membangkitkan atau membangun kepercayaan dari lawan negosiasi tersebut. Yang kelima adalah tactical strategy. This strategy involves the use of specific tactics during negotiation. It includes well-thought but approaches such as adjusting price offers, using strategic process, or asking insightful question. Jadi dengan strategi ini kita lebih menggunakan berbagai pendekatan untuk bisa mencapai kesepakatan tersebut. Mulai dari menyesuaikan harga, misalnya kita bisa lebih fleksibel terkait dengan harganya, terkait dengan kesepakatannya akan seperti apa. Lalu kita menggunakan strategic process yang dalam arti ini seperti mempermainkan psikologi dari lawan negosiasi dengan memberikan sedikit jeda untuk sebelum kita merespon, lalu bisa menanyakan berbagai pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penawaran-penawaran yang ditawarkan oleh lawan negosiasi kita. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu types of negotiation atau jenis-jenis negosiasi. Nah, yang pertama itu ada negosiasi formal atau negosiasi yang hanya dapat diselesaikan oleh hitam di atas putih atau melalui jalur hukum yang sah. Nah, biasanya negosiasi formal ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang tidak ingin mengalami kerugian saat bernegosiasi. Selanjutnya ada negosiasi informal. Berbanding terbalik dengan negosiasi formal, negosiasi ini bisa diselesaikan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi negosiasi ini dilakukan tanpa mengenal waktu, tempat, dan orang yang dengan tujuan mendapatkan kesepakatan. Selanjutnya ada negosiasi with the mediator atau negosiasi dengan pihak menengah. Dapat dikatakan sebagai negosiasi yang dilakukan oleh negosiator yang berjumlah 2 orang atau lebih. Sehingga untuk mendapatkan kesepakatan adil dan sesuai dibutuhkan seorang penengah. Nah, seorang penengah ini harus netral dan tidak condong kepada pihak manapun, sehingga hasil kesepakatannya itu bisa didapatkan dengan adil. Selanjutnya, without a mediator, ini negosiasi tanpa pihak menengah. Negosiasi ini dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk mendapatkan kesepakatan, tetapi tanpa bantuan pihak ketiga. Jadi hasilnya itu didapati melalui pihak-pihak yang melakukan negosiasi ini. Selanjutnya ada negosiasi collaboration. Negosiasi collaboration ini adalah kesepakatan yang diperoleh berkat semua pihak dapat berkolaborasi. Dalam hal ini, kolaborasi itu berupa semua pihak yang melakukan negosiasi dapat menyampaikan pendapat dan keinginannya masing-masing. Maka dari itu, negosiasi ini biasanya selalu mendapatkan kesepakatan yang terbaik. Selanjutnya ada negosiasi domination. Negosiasi ini hasil kesepakatannya tidak seimbang atau hanya berpihak kepada satu pihak saja. Pihak lainnya hanya mendapatkan kerugian. Singkatnya, negosiasi dominasi ini hanya menguntungkan salah satu pihaknya saja. Oleh karena itu, negosiasi dominasi ini dapat dikatakan dengan hasil win-lose. Selanjutnya ada negosiasi accommodation, yaitu negosiasi yang bisa memberikan lawan keuntungan lebih banyak dan pihak yang melakukan negosiasi keuntungannya itu lebih sedikit. Ini dilakukan untuk pihak negosiasi tetap berusaha untuk tetap mendapat keuntungan, karena jika sampai merugi, pihak negosiasi akan sulit untuk menggantikan kerugian itu. Selanjutnya ada negosiasi avoiding conflict.
Sesuai namanya, maka dilakukannya negosiasi ini dengan tujuan tidak melanjutkan konflik atau tidak membuat konflik baru. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ketika melakukan negosiasi ini, maka semua pihak akan menyelesaikan dengan kepala dingin, dan negosiasi ini bisa dikenal atau bisa diartikan sebagai negosiasi yang sama-sama mengalah demi kepentingan bersama. Baik, sekian dari presentasi kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih.